segala sesuatu baru. Layang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Planet kita adalah tempat sempurna yang dibuat untuk makhluk sempurna. Semuanya sungguh amat baik kejadian, namun penderitaan dan kematian muncul bersama dosa sehingga merendahkan dunia yang sempurna ini. Saya mendapat gambaran sekilas tentang pembaharuan menyeluruh yang akan dilakukan Allah. Petrus menggigat kembali janji ini dalam 2 Petrus 3:13. Akhirnya Alkitab diakhiri dengan penglihatan yang memberi harapan tentang bumi baru, tempat di mana setiap orang dapat hidup jika Tuhan akan menjadikan segala sesuatu baru. Ibadah akan sempurna. Kita akan melihat Tuhan. Tidak akan ada lagi air mata. Tuhan akan membuat segala sesuatu baru. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Yesaya 65:17-25 dan 66:22-23 menunjukkan rencana Tuhan untuk menghapus dosa secara bertahap. Pada akhirnya manusia akan hidup di dunia tanpa dosa. Israel dimaksudkan untuk melaksanakan rencana Allah. Mereka seharusnya menerima Mesias Yesus dari Nazaret dan menjadi terang yang memimpin seluruh dunia kepada Allah. Kemudian alam akan berangsur-angsur berubah hingga sepenuhnya berubah. Namun Israel tidak melakukan bagian mereka. Janji-janji Allah dipindahkan kepada gereja dan rencana itu disesuaikan dengan rencana baru berisi perubahan dari rencana semula yang diumumkan dalam Yesaya 6:5. Seperti yang Yesus jelaskan, ada yang tetap ada, ada yang dihapuskan dan ada yang ditambahkan. Rencana awal Yesaya 65. Bumi baru. Dosa tidak akan diingat. Yerusalem tempat sukacita. Tidak akan ada tanggisan. Anak-anak tidak akan mati. Orang benar berumur panjang. Orang berdosa mati prematur. Pekerjaan akan berhasil. Akan ada kedamaian dan kemakmuran. Allah akan menjawab semua doa. Allah akan diubah apa yang Dia hapuskan. Kematian, dosa dan orang berdosa melahirkan apa yang Dia ditambahkan. Yerusalem baru akan turun dari surga. Tata Allah akan tinggal di kota. Allah akan tinggal bersama umatnya secara fisik dan selamanya. Ibadah akan sempurna. Barang siapa menang, ia akan kujadikan suku guru di dalam bait suci Allahku. Baik di zaman Israel maupun saat ini orang menyembah Allah dalam roh di tempat-tempat ibadah tempat Dia hadir secara fisik. Ini akan berbeda di bumi baru. Orang-orang yang ditebus akan melayani Allah di bait-Nya di hadapan fisik anak domba Yesus. Selain itu mereka akan menjadi sokong guru bait suci yang tinggal di Yerusalem baru di dekat takhta Allah. Namun tidak ada bait suci di Yerusalem baru. Wayu kehadiran Tuhan menjadikan kota itu sendiri sebagai bait suci di mana kita akan menyembah Tuhan di hadirat-Nya. Selamanya kita akan memuji Yesus penebus kita.
kita akan melihat Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Tidak seorang pun dapat melihat Allah karena dosa. Namun kita telah dijanjikan bahwa begitu dosa disingkirkan, maka kita akan melihat Tuhan muka dengan muka. Baik Yesus maupun Yohanes mendorong kita untuk memiliki hati yang bersih dan menyucikan diri karena kita akan melihat Tuhan. Tuhan menawarkan sukacita, keselamatan secara kuma-kuma, pengharapan untuk melihat Dia muka dengan muka pasti membuat perubahan dalam hidup kita. Kita harus menaati firman Tuhan hari ini, membiarkan Roh Kudus memimpin. Tidak akan ada lagi air mata, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau dukacita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Tuhan peduli dengan penderitaan dan air mata kita. Dia rela menghibur kita. Namun beberapa air mata tidak akan terhapus dalam kehidupan ini, tetapi di masa depan. Air mata untuk orang yang kita kasihi akan terhapus pada saat kebangkitan. Air mata tidak keadilan dan segala sesuatu yang saat ini tidak kita mengerti akan terhapus pada penghakiman Tuhan selama masa 1000 tahun. Akhirnya hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Kita akan di sana, maka tidak akan ada lagi laknat. Takhta Allah dan takhta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hamba yang akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Namanya akan tertulis di dahi mereka, artinya kita akan memiliki karakter Yesus. Apakah itu persyaratan untuk berada di bumi baru? Akankah kita memilikinya? Tuhan menjanjikan solusi ketika Adam dan Hawa berdosa. Dia menggunakan sistem pengorbanan untuk mengajar Israel bahwa dosa hanya dapat dihapus oleh kematian yang tidak bersalah, Mesias Yesus dari Nazaret. Dia telah melakukan semua yang diperlukan untuk mengampuni kita dan mengubah kita. Kita hanya harus menerima Dia dengan iman. Jika kita melakukannya, kita akan berada di sapal. Sekarang agama itu harus berkemenangan. Sekarang kita dihadapkan kepada satu dunia kegelapan. Hampir seluruhnya sudah dilanda penyembahan berhala, tetapi harinya akan tiba ketika peperangan itu peka dan kemenangan akan diperoleh. Kehendak Allah berlaku di bumi seperti di surga. Bangsa-bangsa yang selamat tidak mengenal hukum lain selain hukum surga. Semua akan bergembira, dipersatukan dalam keluarga, disalut dengan jubah pujian dan rasa syukur, yaitu jubah kebenaran Tuhan. Seluruh alam semesta dalam keindahannya yang luar biasa akan memberikan kepada Allah satu pujian dan penghormatan. Pertikaian besar telah berakhir. Dosa dan orang-orang berdosa tidak ada lagi. Seluruh alam semesta sudah bersih. Suatu denyut keharmonisan dan kesukaan berdetak di seluruh alam kejadian. Dari Dia yang menciptakan semuanya mengalir kehidupan dan terang dan kesukaan ke seluruh jagat raya yang tidak ada batasnya ini, dari atom yang paling kecil sampai kepada dunia yang paling besar. Segala sesuatu yang bergerak atau yang tidak bergerak dalam keindahan yang tak
lubong dan kesukaan yang sempurna menyatakan bahwa Allah itu kasih adanya.